Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa menyampaikan presentasi mengenai kerusakan diesel engine, indikasi glowing menggunakan metode Fishbone Analysis. Adapun dalam penelitian ini kami berempat, Winarso, Muhammad Ali Pahmi, Asep Termanto, dan Supriyandi. 3 tim peneliti dari Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, kemudian 1 peneliti dari Universitas Serang Raya. Diesel engine ini beroperasi di PLTD Jeranjang, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebelum unit mengalami suatu problem, indikasi glowing pada exhaust manifold. Tujuan untuk penelitian adalah mengetahui terhadap kerusakan yang terjadi agar kerusakan yang sama tidak terulang kembali. Adapun dalam metode yang kita pergunakan ini adalah menggunakan Fishbone Analysis. Dari pengecekan visual berdasarkan dari kerusakan diesel engine ini ditemukan beberapa komponen yang mengalami kerusakan, diantaranya adalah injektor yang jam, kemudian di spring injektornya juga jam, di silinder ini adanya crack, dan di rek aktuatornya ngejam. Glowing terjadi pada saat rek aktuator ngejam pada posisi open, sehingga fuel rilis melalui injektor. Kemudian dari sisi spring injektor yang jam juga sama. Di sini akan mempengaruhi sistem pembakaran yang tidak sempurna. Adapun dari glowing itu sendiri, reaksi dari karbon dioksida dengan oksigen dengan adanya panas akan mempengaruhi terhadap terbentuknya glowing. Jadi glowing ini terbentuk karena adanya fuel yang ada di exhaust manifold, dan di situ ada panas oksigen sehingga dia mengakibatkan membara. Dampaknya cukup besar dalam indikasi glowing ini, itu akan mempengaruhi performance unit. Namun yang perlu kita cari tahu di kesempatan hari ini adalah kenapa terjadinya glowing, siapa penyebabnya. Dari glowing yang ada di exhaust manifold ini dicek per komponen. Itu di salah satu silinder head. Silinder headnya mengalami crack. Crack ini di antara hole valve intake maupun exhaust. Dia silinder head ini bekerja temperaturnya cukup tinggi. Dengan adanya crack ini adalah suatu temuan yang cukup signifikan. Kemudian dari injektornya crack, kemudian dari rekatornya juga ngejam gitu tentunya. Dari hasil pengecekan tersebut, gitu kan, unit ini bekerja dengan temperatur jaket waktu yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan beberapa komponen melengkek. Nah, adapun dari temperatur temperatur air yang cukup tinggi ini mengakibatkan kenapa? Karena air radiatornya kurang, ya, sehingga mengakibatkan jaket waktu temperatur tinggi yang mengakibatkan beberapa komponen mengalami karena sistem pendinginan di dalam silinder tidak ada atau berkurang sistem pendinginannya. Oke, di dalam satu pembahasan kami di introduction, unit ini di PLTD Jeranjang, Lombok. Unit bekerja untuk backup PLN untuk mensuplai power di daerah Lombok Barat, untuk mensuplai industri, hotel, perumahan, dan sebagainya yang membutuhkan tenaga listrik. Sebelum operator melakukan pengoperasian unit, itu harus dilakukan pengecekan beberapa level air radiator, dan kemudian kebocoran dan sebagainya, kebocoran oli, kebocoran dan sebagainya. Namun di dalam prosesnya ini, unit mengalami high jacket water temperature. Kemudian operator merespon untuk melakukan pengecekan di salah satu unit, ditemukan yang tadi dijelaskan indikasi glowing dan sebagainya. Adapun dari histori, itu di tanggal 10 November 2013, PM 500 gram ventimeter 500 jam itu penggantian oli, filter, dan sebagainya. Kemudian di PM 2000 itu just valve, ya. Just valve. Kemudian di 18 November 2013 itu penggantian seal waterline inlet air cooler atau
Ya. Kemudian di 6 Desember 2014 preventive maintenance 500 itu sama ganti oily filter ya. Kemudian di 10 Desember 2014 install free pressure gate ya. Ini ada indikasi tidak ada keterkaitan dengan kerusakan yang terjadi. Kemudian di tanggal 11 Desember 2014 replace seal oil bypass housing filter ya karena sering terjadi sering di remove mengakibatkan sealnya rusak gitu. Kemudian di 25 Desember ini 48 Desember 4824 unit mengalami problem. Adapun metode yang kita pergunakan adalah yang pertama ya tadi menggunakan metode visual inspeksi terlebih dahulu, kemudian mengolek data terhadap kerusakan-kerusakannya tadi, kemudian menginvestigasi problem, visual inspeksi dan sebagainya, dan koordinasi dengan tim terhadap kerusakan yang terjadi. Temuan terhadap kerusakan ini yang pertama ini rek injektor pada figur 1 ini mengalami jam dan tidak bisa bergerak. Kemudian push rod ini yang menggerakkan rocker arm menggerakkan rocker arm ini reposisi terlepas karena injektor tidak bisa menekan maupun dari springnya tidak bisa bergerak gitu sehingga push rod rocker arm dan push rod itu bergeser. Kemudian di figur 3 spring injektornya dia ngejam ya. Kemudian di figur 4 ini ditemukan crack di silinder head. Oke, dari pembahasan yang tadi saya sampaikan, saya mengambil kesimpulan di beberapa menggunakan metode Fish analysis ini, dichloride dan cylinder head crack, jam spring injector, jam jarak injektor, push rod komponen deteksi reposisi, berdasarkan dari faktor di lapangan, spring injector, refuel, supply, ya, karena rasio antara bahan bakar dengan udara tidak seimbang, menimbulkan glowing di exhaust manifold, yaitu reaksi antara karbon dengan CO2. Nah, terjadinya bakar. Terjadinya terbakar di exhaustnya. Jam injektor spring terjadi karena overheat ya, yang dikarenakan adalah air radiator di cooling system berkurang. Ya, air radiator Nah, demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.